Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku di sana yang hamba Allah soleh dan soleha, serta hamba Allah yang budiman, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita kali ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang ikhtiar kita, usaha kita, bagaimana agar kita semoga kiranya di dalam golongan orang yang melaksanakan sholat yang khusyuk. Baik, kita lanjutkan. Namun sebelum itu tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya Allah dengan rahmatnya memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Serta Allah melimpahkan karunia-Nya, rezeki lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin. Dengan rahmat Allah pula kita digolong kepada hambanya yang beruntung. Baik, langsung saja kita awali pembahasan kita. Kita ingat masih kan pertemuan kita yang lalu, di penghujung pembahasan kita, pertemuan yang lalu, kita masih ingat bahwasanya Allah perintah kita untuk menyembahnya dan Allah perintah kita sholat agar mengingat Dia. Tentu kita akan bertanya, ingin tahu bagaimana ya caranya kita mengingat Allah. Nah, dalam hal ini Allah ajarkan kepada kita lewat Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman cara mengingat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan perasaan rendah hati dan takut. Nah, jadi yang Allah ajarkan ke kita, yang Allah beri petunjuk kepada kita bahwasanya kita diperintah untuk mengingat Allah dalam hati kita dengan perasaan rendah hati kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita kan ingin juga untuk menelusuri, memahami apa ya yang perlu kita ingat agar kita rendah hati serta kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang banyak ya, setidaknya itu ya kita sadar bahwasanya diri kita dan apa yang ada sama kita, maksudnya kita punya keluarga, ya, kita punya keturunan, Allah berikan rezeki, kita punya harta, kita mempunyai pengetahuan atau ilmu, kita bisa berbuat, berkarya, melihat, memandang, dan seterusnya. Kita sadar bahwasanya semuanya ini adalah dari Allah, milik Allah. Kemudian, bahwasanya kita yakin kita yang pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian, kita yakin bahwasanya kita akan disidang oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di mahkamahnya Allah. Kemudian kita meyakini azab Allah itu sangat pedih. Ya, siapa yang nggak takut kalau kita ingat azab Allah itu sangat pedih, azab Allah itu sangat keras. Lalu tentu kita kan ya bertanya-tanya gitu ya. Apakah bekal kita ini sudah memadai? Jadi sehingga mendatangkan rendah hati kita serta rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih bahwasanya kita mengimani gitu, menambah keyakinan kita. Allah senantiasa memperhatikan kita, ya. Baik kita sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, kita sedang diam, berbicara, sedang di kesunyian maupun keramaian, Allah tetap terus-menerus memperhatikan kita. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya sesungguhnya Allah senantiasa memperhatikan kamu. Dalam surah An-Nisa ayat 1. Sesungguhnya Allah mengawasi, ya, senantiasa mengawasi kita. Ada lagi Allah yang khusus menghadap kepada orang yang sholat. Jadi kita tadi
ikhtiar kita, usaha kita untuk memperoleh sholat yang khusyuk, kita sedang sholat itu, Allah menghadap kita. Itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau. Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla muqbilun alal musalli malam yaltafit. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa dan maha mulia menghadap kepada orang yang sedang sholat selama ia tidak berpaling. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, dan bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Saya ulangi, artinya sesungguhnya Allah yang maha kuasa dan maha mulia menghadap kepada orang yang sedang sholat selama ia tidak berpaling. Apa yang dimaksud berpaling? Ya insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang dengan melalui ikhtiar kita, melalui usaha kita. Semoga kiranya kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung. Karena apa? Karena kita khusyuk dalam sholatnya. Dan ini semua tentunya melalui kasih sayang Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.